Halo teman-teman, ini video pertama di channel saya, bahas yang lagi happening ya, yaitu insiden hack di DEX SUI sekitar 223 juta telah dicuri dari 100 protokol. Untuk 162 juta dananya yang disusupi berhasil dihentikan sementara. Jadi bayangin ya, dalam hitungan menit 223 juta lenyap dari 100 protokol DEX terbesar di SUI Network. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dana kita aman? Dan apa yang akan terjadi kalau status aktif lagi? Di video ini kita akan bahas tuntas kronologi peretasan ini, dampaknya, dan apa artinya buat kita, terutama yang punya liquidity pool ya, di status. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan komen di bawah ya kalau ada yang salah atau ada yang kurang, supaya channel ini juga naik juga. Oke, kita lanjut. Jadi pasca kejadian hack ini, kita lihat harga status anjlok sekitar 35% ya, dari sekitar market cap 177 juta ke 114 juta. Untuk SUI sendiri pasca insiden ini turun sekitar 12% ya, dari 13,8 billion market cap ke 12,12 billion market cap. Di SUI, announcement SUI ini, di sini telah kejadian validator SUI itu membekukan dana curian sebesar 162 juta dari dana yang dicuri. Kita bisa lihat di sini, cuman yang 60 juta itu berhasil di bridge ya ke Ethereum sama hackernya. Ya kita bisa lihat klarifikasi dari tim SUI. Kalau yang tadi dari Cetus ya, kalau ini dari SUI. SUI itu melihat protokol Cetus melakukan voting, tapi SUI Foundation-nya abstain supaya tetap netral dengan hasilnya. Nah, selanjutnya akan diputuskan oleh Cetus komunitas sendiri untuk mengerahkan sumber daya untuk memulihkan dana ya, dan mengembalikan kepada pelanggan. Jadi sebelum kita masuk ke peretasan, kita kenalan dulu sama Cetus protokol ya. Ya, Cetus adalah decentralized exchange atau DEX terbesar di blockchain SUI yang memungkinkan penyedia likuiditas atau LP itu untuk mengalokasikan dana mereka untuk memfasilitasi trader DEX yang melakukan aktivitas trading ya di blockchain SUI. Jadi Cetus ini protokol ya, bagian dari SUI tapi bukan keseluruhan dari jaringan SUI. Ya ibaratnya Cetus ini kayak Stockbit lah atau Ajaib aplikasi kalau di saham ya. Sementara SUI itu ibarat bursa efek di Indonesia ya. Total TVL atau uang investor yang di protokol ini tuh mencapai 240 juta ya sebelumnya, sebelum insiden ya. Di sini kita bisa lihat sekitar 240 juta TVL, lalu jatuh ke 66 juta ya sekarang karena insiden ini, insiden pencurian di liquidity pool ini. Di sini kita bisa lihat transaksi hariannya di DEX SUI ini bisa sampai 200 sampai 300 juta US dollar. Lalu kemarin pasca insiden di pause tanggal 23 sampai sekarang tidak ada aktivitas trading di sini ya. Oke. Di sini sebelum kita masuk ke peretasan, kita mau bahas dulu untuk konsep DEX di Cetus tuh seperti apa ya, biar lebih nyambung ya. Ini aku udah buat konsep untuk gimana liquidity pool bekerja ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kan di dunia kripto itu ada istilah DEX ya, decentralized exchange. Beda dengan aplikasi kayak Binance, Toko Kripto itu CEX ya, centralized exchange. Di centralized exchange itu kita trading kan, yes kita pokoknya beli, tak tahu lah sistemnya seperti apa. Ada order book ya, ada harga untuk menentukan harga di order book, ada yang order berapa, ada yang jual berapa. Tapi di balik itu kita nggak ngerti lah, itu masing-masing CEX punya teknologinya masing-masing. Tapi ada yang namanya DEX teman-teman. DEX ini decentralized exchange ya. Decentralized exchange itu kita bisa trading tanpa menaruh dana kita atau menitipkan dana kita ke pihak ketiga seperti Binance gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa trading, kita beli SUI, beli USDC tanpa kita titip aset kita ke Binance misalnya, atau Toko Kripto atau aplikasi lainnya di Indonesia. Jadi konsepnya pertama seperti apa ya? Liquidity itu jadi awalnya ada namanya kolam atau liquidity pool, kolam likuiditas. Nah, kolam ini awalnya kosong teman-teman. Kolam ini bentuknya maya ya, atau smart contract lah istilahnya, kosong. Lalu ada orang yang mengisi kolam ini dengan koin. Misalnya si Edi ini punya 3.000 US dollar. Kita anggap di sini biar gampang ya, harga SUI 2 USD per SUI ya. 2 USD per SUI. Nah, ketika si Edi ini punya 3.000 US dollar, dia beli 1.000 SUI
setara 2000 US dollar ya, dan 2000 US dollar. Jadi setara sorry salah ini harusnya 1500 US dollar ya. 1500 US dollar ini 750 SUI ya. Nah, 750 SUI. Oke. Jadi 75 SUI ini setara 1500 US dollar. Ini juga setara 1500 US dollar, total 3000 US dollar. Dia masukin lah SUI itu ke kolam ini dan USDC itu ke kolam ini. Begitu juga ada misalnya Pak Rudi ini punya 500 SUI setara 1000 SUI US dollar dan 1000 USDC. Jadi dia total ada 2000 US dollar. Dia masukkan ke kolam SUI ini dan kolam USDC ini. Lalu si Joni ini punya 1000 US dollar. Dia punya 250 SUI setara 500 dollar dan 500 USDC setara 500 dollar. Dia masukin ke sini. Total ada 6000 US dollar ya, 3000, 2000 sama 1000. Ada 6000 US dollar di sini. Berbentuk 1500 SUI setara 3000 US dollar dan 3000 USD setara 3000 US dollar ya. Nah, ini LP ini namanya liquidity provider. Jadi dia menyediakan koin atau likuiditas di suatu kolam lah. Nah, LP ini bisa siapa aja, makanya disebut decentralized. Semua orang bisa berpartisipasi di sini. Kita pun juga bisa nyemplungin uang kita di sini. Nah, selanjutnya ada trader. Nah, trader ini orang yang melakukan transaksi ya teman-teman. Jadi ada orang misalnya mau jual SUI, dia akan lempar SUI mereka ke sini, terus mereka akan dapat USDC setara dengan harga. Misalnya dia lempar 2 SUI, ya dia akan dapat 4 USDC ya kalau 2 USD setara SUI ya. Begitu juga sebaliknya, ada trader yang mau beli, dia akan lempar USDC ke sini dan mereka akan dapat SUI mereka. Dan ini berjalan terus menerus selama 24 jam teman-teman. Makanya kripto itu bisa running 24 jam tanpa karyawan ya istilahnya. Nah, liquidity provider ini akan dapat fee transaksi dari hasil para trader ini untuk jual beli ya teman-teman. Dia misalnya biasa kalau ada yang APR dia pernah dengar ya, per harinya berapa. Misalnya APR 20% per tahun atau APR 80% per tahun. Nah, itu dibagi aja per hari. Nah, itulah persentase keuntungan. Jadi kalau dia invest 1000, misalnya APR anggap aja gampangnya 100% ya, dia akan dapat 2000 per tahun. 1000 per tahun. Jadi aset dia akan naik jadi 2000 per tahun. Dari fee transaksi aja. Aset dia tetap ada di sini. Cuman ini ada resiko namanya impermanent loss ya. Mungkin lain kali kita bahas teman-teman. Nah, ini konsep LP yang ada di Cetus atau di DEX lainnya. Nah, selanjutnya dari sini baru kita tahu. Sebenarnya sekarang mari kita bahas inti masalahnya ya. Apa yang terjadi di 22 Mei waktu itu, tanggal 22 Mei. Jadi yang 22 Mei itu ini teman-teman. Nah, jadi waktu itu Pertas tuh nyerang Cetus protokol. Mereka manfaatin celah di mekanisme penetapan harga Cetus ya. Tepatnya di liquidity pool-nya. Jadi ada semacam bug gitu teman-teman, yang bikin Pertas ini bisa masukin token palsu yang disebut spoof token. Lalu Pertas itu, jadi dia ini nemuin semacam bug ya. Dia ini bukan nge-hack ya, tapi dia teliti banget baca kode smart contract-nya. Dia nemuin suatu celah atau bug. Nah, dia ini nuker token palsu. Maksud dia kalau orang-orang ini kan lempar SUI atau lempar USDC ke sini kan asli ya, token asli ya. Dia lempar token palsu, namanya istilahnya spoof token ya. Teknisnya nanti mungkin ada video khusus ya, kita akan coba bahas. Jadi dia ini lempar koin-koin palsu, dia nguras liquidity pool ini, dan dia berhasil ngambil 232 juta US dollar teman-teman. Hacker ini berhasil ngambil ini. Lalu hacker ini setelah kejadian ini disadari oleh tim validator SUI. Ya, validator ini mempause wallet ini. Dia mempause dan dia berhasil, teman-teman di validator SUI ini berhasil mengamankan 160 juta US dollar. Tapi hacker ini berhasil meloloskan 60 juta US dollar. Nah, 60 juta US dollar ini udah lolos karena dia bridge 60 juta US dollar ini dalam bentuk SUI ke jaringan Ethereum network. Nah, di sini karena Ethereum ini sifatnya decentralized, beda dengan SUI ya, dia bisa validatornya bisa pause wallet. Sampai sini bedanya Ethereum sama SUI, di Ethereum Foundation nggak bisa mempause atau menjeda atau membekukan aset dari
hacker ini, karena sifatnya Ethereum yang benar-benar decentralized ya. Ada di sini 60 juta ini hampir bisa dipastikan hilang teman-teman. Hampir bisa dipastikan hilang, nggak bisa dikembalikan gitu teman-teman. Nah, akibat kejadian ini bikin guncangan besar ya di komunitas Sui. Harga cetus tadi ambles 35%, Sui turun 25%, beberapa meme coin ada yang hancur bahkan sampai turun 99% seperti Bula dan Mojo. Liquidity pool ini yang di Sui ini kita lihat nih hampir kosong ya teman-teman. Kita bisa lihat di websitenya Cetus. Jadi mereka manfaatin celah di mekanisme penetapan harga cetus ya, tepatnya di liquidity poolnya. Jadi sangan Sui ini benar-benar $0 teman-teman. Kemarin-kemarin di sini ada ratusan juta US dollar. Di sini berhenti karena nggak ada liquidity ya. Trader yang mau trading di sini juga nggak bisa, dia terhenti aktivitas tradingnya, nggak bisa trading di protokol Cetus. Nah pasca kejadian ini juga ada perpecahan ya di komunitas kripto. Jadi ada perselisihan di dua kubu ya teman-teman. Jadi ada yang menganggap kalau ini membuktikan sekali lagi bahwa blockchain ini nggak centralized ya, Sui ini. Dia menganggap ini seperti bank biasa yang bisa membekukan asetnya nasabahnya gitu ya. Jadi sepertinya Sui menembak diri mereka sendiri, istilah orang-orang yang kontra dengan tindakan ini ya. Cuman dari komunitas Sui beranggapan kalau mekanisme ini adalah rem darurat. Ini bukan kontrol hierarkis, ini pendidikan komunitas. Jadi pendiri menjelaskan dalam eksploitasi skala besar yang jarang terjadi seperti insiden protokol Cetus hari ini, validator Sui dapat berkumpul dan mencapai konsensus untuk menolak transaksi kripto dari dompet berbahaya tertentu. Ini tidak otomatis dan bukan kontrol terpusat. Dua hal utama membuatnya terdesentralisasi. Ini hanya terjadi dalam kasus ekstrem yang membutuhkan konsensus validator yang luas untuk berlaku. Jadi dia komunitas Sui menganggap kalau ini masih dalam kategori desentralisasi karena tidak ada kontrol hierarkis. Ini diambil berdasarkan voting ya, atau konsensus dari semua validator Sui yang mencapai kesepakatan 1/3 tadi ya teman-teman. Itu sih kurang lebihnya. Lalu terakhir ini tim Cetus bekerja sama dengan Inka Digital ya untuk keamanan analitik. Ini kayak pihak ketiga gitu ya untuk yang akan mengaudit smart contract mereka nantinya. Ya ini dari komunitas Sui. Nah di sini juga Sui menunjukkan komitmennya ya sama komunitas ya. Dia akan melakukan Q&A mungkin nantinya untuk pemulihan dana, pemulihan protokol dan langkah-langkah selanjutnya ya. Ini bisa diupdate, kalian bisa klik di kunjungi Twitternya, bisa lihat update nanti di sini. Sementara ini belum ada update apa-apa sih, cuma dia lagi berusaha intinya kalau dibaca di sini ya. Pertanyaan besarnya ya, apa yang terjadi kalau Cetus aktif lagi ya? Karena sampai saat ini mereka masih di jeda ya. Tapi kalau diaktifkan kembali, ada dua kemungkinan besar teman-teman. Pertama, kita bahas yang bullish dulu ya. Mungkin Cetus akan mengembalikan 162 juta dana yang dibekukan ke pool kembali, sambil meningkatkan likuiditas dan kepercayaan komunitas dan investor ya. Mereka mungkin bakal nawarin insentif seperti APR nanti dinaikin, atau mungkin ya kompensasi untuk token Cetus supaya para LP ini nggak kabur ya. Nah sekarang ini masih prediksi sih, dengar-dengar aja. Tapi resiko terbesarnya juga ada teman-teman. Kalau ada penarikan massal di liquidity pool, pernah kejadian di kasusnya Mango Markets ya, banyak para LP atau liquidity provider itu berbondong-bondong menarik dana mereka yang ada di kolam. Ini bisa bikin pool itu nggak seimbang ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, para LP ini berbondong-bondong menarik kolam ya dari likuiditas ini. Jadi dia narik dana mereka ke sini, akan terjadi ketidakseimbangan di sini teman-teman. Misal kalau mereka narik USD dan buang Sui di sini semuanya para LP, ini akan bikin kolam ini nggak balance. Jadi Sui-nya lebih banyak jauh Sui-nya lebih banyak jauh karena banyak orang yang buang barang. USDC-nya mengering. Nah, ini bisa bikin harga Sui jatuh, bisa bikin para LP ini kehilangan impermanent loss ya. Mereka ibaratnya nyerok Sui terus kan, karena Sui dibuang terus mereka nyerok harga bawah Sui terus sambil buang USDC mereka gitu kan. USDC mereka berpindah ke para trader. Nah, ini yang bikin value dari para liquidity provider ini menurun ya teman-teman. Ini bisa resiko tersendiri juga. Itu jadi semua ada resiko dan opportunity di saat-saat seperti ini ya.